Para juara, dina iki awake engko belajar teks deskripsi. Lah ing teks deskripsi engko sing disinaoni kaping pisan ana pangertene teks deskripsi. Terus kaping loro ana titikane teks deskripsi. Lah kaping telu ana tulodone teks deskripsi. Bahasa Indonesia ini ya, pangertene itu artinya adalah pengertian. Nah, titikane itu artinya adalah ciri-cirinya. Jadi titikane teks deskripsi itu maksudnya adalah ciri-cirinya teks deskripsi. Terakhir tulodo, gampang kan ya? Tulodo itu contoh. Nah, pangertene teks deskripsi atau pengertiannya teks deskripsi. Teks deskripsi yaiku teks kang ditulis kanthi tujuan ngandharake samubarang jlentreh njlimet saingga sing maca kaya-kaya ngamati ngrasakake ndeleng jlentreh utawa ngalami dhewe. Nah, itu pangertane teks deskripsi. Dieling-eling ya para juara. Lah sing artine lek dibahasane Indonesia iki Ustadz artekne kata per kata sing dianggap Ustadz angel ya. Misale kaya ngandharake iku bahasa Indonesianya menceritakan, kan sudah sering ya. Sama itu bahasa Indonesianya sesuatu. Jlentreh itu bahasa Indonesianya jelas ya. Jelimet itu bahasa Indonesianya rinci. Saenggo itu bahasa Indonesianya sehingga. Terus ono maneh ngerasakake itu merasakan. Nah, terakhir ndeleng itu melihat. Jlentreh kan wis ya ning dhuwur artinya jelas, ngalami dhewe mengalami sendirilah ya. Tuh. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan secara utuh jadinya teks deskripsi yaitu teks yang ditulis dengan tujuan menceritakan sesuatu jelas, rinci sehingga yang membaca seperti mengalami, merasakan, melihat terasa jelas atau mengalami sendiri. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi diingat-ingat ya tentang pengertiannya teks deskripsi baik dalam bahasa Jawa ataupun dalam bahasa Indonesianya. Nah, terus saiki apa titikane? Nah, titikane mang apa? Ciri-cirinya ya, betul. Jadi diingat-ingat titikane itu ciri-cirinya. Nah, titikane teks narasi iku kaping pisan nggambarake samubarang kanthi cetha. Ya. Nah, Ustaz artikan kata per kata dulu ya. Nggambarake itu bahasa Indonesianya menggambarkan. Samubarang itu bahasa Indonesianya apa tadi? Sesuatu, betul ya. Terus kanthi itu bahasa Indonesianya dengan. Cetha bahasa Indonesianya jelas ya. Itu berarti kalau di bahasa Indonesia kan adalah menggambar satu ciri-ciri teks narasi itu menggambarkan sesuatu dengan jelas. Itu ciri-ciri yang pertama. Bahwa titikane kang kaping sepisan. Sing kaping loro njlentrehake samubarang kang nuduhake pakaryane indriya. Apa maneh ya Ustaz ngono ya. Iki diartekne mbek Ustaz kata per kata dieling-eling. Njlentrehake iku menjelaskan. Ya kan? Samubarang jelas ndek dhuwure wis ana. Kang itu ngerti lah ya. Nuduhake menunjukkan. Pakaryane itu karya. Indriya terindra. Lek di bahasa Indonesia kan utuh dadine
menjelaskan sesuatu yang menunjukkan karya yang terindra. Terindra itu maksudnya ya iso diwaca, iso dirungokno, dan lain sebagainya. Seperti itu ya para juara. Ini dua ciri yang pertama. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke ciri-ciri titian utawa ciri-ciri sing nomor telu, yaiku pamaca kaya-kaya ngrasakake, nyawang, ngrungokake lan ngalami dhewe kedadiane. Langsung Ustaz artekne kata per kata ya. Mamaca iku pembaca, kaya-kaya seperti, ngrasakake merasakan, nyawang melihat, ngrungokake mendengarkan, kedadiane kejadiannya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan menjadi pembaca yang nomor 3, ciri-ciri yang nomor 3, pembaca seperti merasakan, melihat, mendengarkan, dan mengalami sendiri kejadiannya. Itu ciri-ciri yang nomor 3. Ya. Sing nomor 4, njlentrehake samubarang kanthi nuduhake wujud, werna, ukuran, rasa, benda lan kahanan liyane. Njlentrehake jelas ya, menjelaskan. Nuduhake menunjukkan. Rasa gampang, rasa sama ya. Gondo itu bau. Kahanan keadaan. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi ciri nomor 4, menjelaskan sesuatu dengan menunjukkan wujud, warna, ukuran, rasa, bau, dan keadaan lainnya. Nah, jadi itu ya, ciri-ciri deskripsi itu ada 4 ini tadi. Silahkan diingat-ingat agar nanti menjadi tambahan ilmu buat